Ada momen-momen dalam hidup ketika hatimu terasa terikat pada seseorang dan kamu tidak tahu kenapa. Rasanya bukan seperti naksir atau gejolak emosi. Rasanya lebih dalam, lebih tenang, hampir bersifat spiritual. Kamu memikirkan mereka, tapi bukan dengan cara yang mengganggu. Justru, pikiranmu kembali kepada Allah. Kamu merasa perlu berdoa. Kamu merasa lebih terhubung dengan imanmu. Kehadiran orang ini mengingatkanmu pada tujuan hidupmu, bukan hanya pada perasaanmu. Ini membingungkan karena cinta biasanya dimulai dari emosi. Tapi bagaimana jika yang kamu rasakan lebih dari sekadar keinginan pribadi? Bagaimana jika ini adalah tanda dorongan lembut dari Allah? Kamu tidak memintanya, tidak mengejarnya, tapi hubungan itu terasa murni dan hatimu merasa aman. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 tanda jelas bahwa keinginanmu terhadap seseorang bukanlah sesuatu yang kamu buat-buat sendiri, tetapi sesuatu yang mungkin Allah tanamkan di hatimu karena suatu alasan. Jangan lewatkan, karena salah satu dari tanda ini bisa mengungkap kebenaran tentang apa yang diam-diam kamu simpan selama ini. Tanda pertama, itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, bukan menjauh. Ketika perasaan terhadap seseorang berasal dari keinginan pribadi, seringkali itu membuatmu lupa pada hal-hal yang benar-benar penting. Fokusmu pada salat melemah. Kamu mulai lebih banyak memikirkan orang itu daripada hubunganmu dengan Allah. Tapi ketika Allah yang menanamkan keinginan di hatimu, efeknya justru sebaliknya. Kamu mulai merasa lebih terjaga secara spiritual. Kamu tidak hanya memikirkan cinta, tapi juga tentang imanmu. Kamu lebih sering mengingat Allah. Kamu berdoa dengan tulus. Kamu merasa ada sesuatu dalam hatimu yang mendorongmu untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk mereka, tapi demi jiwamu sendiri. Kamu mulai berdoa, bukan agar orang itu menjadi milikmu, tapi agar Allah memberimu petunjuk dan kebijaksanaan. Kamu meminta kekuatan, kesabaran, dan ketulusan. Kamu mungkin bahkan mulai terbangun di malam hari dengan dorongan untuk sholat tahajud dan berbicara kepada Tuhanmu. Kamu melakukan istikharah karena kamu ingin perasaanmu tetap murni dan jalanmu benar di mata Allah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini adalah tanda yang kuat. Jika keinginanmu membuatmu semakin banyak beribadah, semakin sering mengingat Allah, dan semakin mempercayai keputusannya, maka mungkin perasaan ini bukan berasal darimu, tapi darinya. Ini bukan hanya tentang siapa mereka, tapi tentang siapa kamu menjadi, karena perasaan yang mereka bangkitkan dalam hatimu. Tanda kedua, kamu mengutamakan yang halal di atas segalanya. Ketika keinginan berasal dari emosi pribadi, ia sering mencari jalan pintas. Ia ingin kedekatan cepat tanpa tanggung jawab. Ia ingin merasakan cinta tanpa memikirkan akibatnya. Ia bisa mendorongmu ke arah obrolan rahasia, pesan pribadi, dan niat yang tidak jelas. Tapi ketika keinginan datang dari Allah, hatimu bereaksi berbeda. Kamu tidak merasa nyaman melakukan sesuatu yang tidak diridainya. Kamu merasa tidak tenang saat mulai melanggar batas. Bahkan jika tidak ada yang melihat, hatimu merasa diawasi oleh Allah. Alih-alih mencari alasan untuk bertemu diam-diam, kamu mencari cara untuk tetap berada dalam batas syariat. Kamu mulai menetapkan batasan yang jelas, bukan karena takut, tapi karena hormat. Kamu mengingatkan dirimu, jika ini memang ditakdirkan untukku, maka aku tidak perlu berdosa untuk mempertahankannya. Kamu berhenti bertanya, bagaimana agar kita bisa bersama? Dan mulai bertanya, bagaimana agar ini bisa dilakukan dengan cara yang benar? Pikiranmu berpindah dari hubungan sementara ke komitmen permanen. Pernikahan menjadi tujuan, bukan karena tekanan, tapi karena hatimu menginginkan yang murni.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan bahwa cinta yang sejati harus ditempatkan dalam bingkai yang benar, dilindungi oleh iman, bukan digerakkan oleh perasaan semata. Jadi jika perasaanmu membuatmu lebih jujur, lebih hormat, dan lebih serius untuk menjalani hubungan yang halal, mungkin hatimu sedang dibimbing, bukan oleh nafsu, tetapi oleh Dia yang menciptakan hati. Tanda ketiga, kamu mengalami penundaan, tapi tidak melakukan maksiat. Ada kalanya hatimu terasa sangat terhubung dengan seseorang, tapi jalan menuju mereka tidak terbuka. Kamu berdoa, berharap ada tanda, tapi tidak ada yang berubah. Pintu tetap tertutup. Ini mudah membingungkan, tapi kadang penundaan itu bukan penolakan. Itu adalah persiapan. Allah mungkin menanamkan perasaan tertentu dalam dirimu, tapi menahan apa yang kamu inginkan. Kenapa? Karena Dia ingin melihat bagaimana kamu bersikap dalam penantian. Dia ingin menguji kesabaranmu. Dia ingin melihat apakah kamu tetap memilih ketaatan daripada keputusasaan. Keinginan yang hanya berasal dari diri sendiri tidak suka menunggu. Ia mendorong, ia mengeluh, ia mulai ragu. Tapi ketika keinginan itu berasal dari Allah, jiwamu mulai percaya. Meskipun kamu tidak mengerti apa yang terjadi, kamu tetap memilih bergantung padanya. Kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak mengambil kendali sendiri. Kamu tidak melanggar batas hanya karena lelah menunggu. Sebaliknya, kamu berlatih sabar. Kamu fokus pada salatmu, akhlakmu, ibadahmu. Kamu percaya bahwa apa yang ditakdirkan untukmu akan datang di waktu yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang ditakdirkan untukmu akan datang kepadamu, meskipun itu berada di bawah dua gunung. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan datang, meskipun itu berada di antara dua bibirmu." Ini mengajarkan bahwa mengejar sesuatu tidak akan membuatnya menjadi milikmu. Tapi mempercayai Allah dengan ketenangan dan ketaatan akan selalu menuntunmu pada apa yang benar-benar untukmu. Jadi jika hatimu telah menunggu, bukan dengan marah, tapi dengan kekuatan yang tenang. Bukan dengan dosa, tapi dengan iman yang tulus. Mungkin penantianmu bukanlah keterlambatan, tapi tanda bahwa keinginan ini sedang dibentuk oleh rencana Allah yang sempurna. Tanda keempat, kamu tumbuh secara spiritual tanpa menyadarinya. Terkadang, perubahan paling bermakna tidak datang dengan gemuruh atau pengakuan dari orang lain. Ia hadir dalam kesunyian, dalam momen-momen kecil yang nyaris tak terlihat. Perubahan itu muncul perlahan. Tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat dirimu sendiri berbeda. Bukan dalam hal penampilan, tapi dalam cara kamu memandang hidup, dalam cara kamu merespons godaan, dan dalam bagaimana kamu memprioritaskan waktumu. Kamu mulai memperhatikan bahwa kebiasaan-kebiasaanmu berubah. Kamu tidak lagi merasa nyaman menunda salat. Kini, kamu berusaha untuk menunaikannya tepat waktu, seolah-olah ada dorongan kuat dari dalam yang memanggilmu. Kamu mulai menghindari hal-hal yang dulu terasa biasa, seperti hiburan kosong, obrolan yang sia-sia, atau pandangan yang tak terjaga, karena sekarang kamu tahu, itu semua perlahan membahayakan jiwamu. Ada rasa baru yang tumbuh, keterikatan dengan Al-Quran. Bukan hanya membacanya, tapi benar-benar meresapinya. Kamu mulai membuka tafsir, mencoba memahami makna di balik setiap ayat. Kamu mulai merenung, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ini. Belajar agama tak lagi terasa berat atau membingungkan. Kini, kamu belajar karena kamu ingin tahu, bukan karena tekanan dari siapapun, tapi karena ada keinginan tulus dari dalam hati untuk mengenal Tuhanmu lebih dalam, untuk lebih dekat dengannya. Perubahan ini tidak terjadi karena seseorang berkata, "Kamu harus berubah." Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari luar. Semua ini tumbuh dari dalam.
Dan bagian yang paling indah adalah kamu tidak melakukannya untuk mendapatkan persetujuan siapapun. Kamu melakukannya karena kamu merasa hatimu mulai lebih terhubung dengan Allah. Ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Cintamu kepadanya mulai tumbuh. Dan seiring dengan itu, kamu mulai membuat pilihan-pilihan yang lebih baik. Kamu mulai memilah mana yang membawa berkah dan mana yang hanya membawa sesal. Mungkin kamu bahkan tidak sedang berbicara dengan orang yang kamu inginkan. Mungkin bahkan belum ada interaksi apapun. Tapi hanya dengan memikirkan orang itu, kamu merasa terdorong untuk memperbaiki diri. Pikiran tentangnya tidak membawamu pada khayalan kosong. Justru ia menjadi pemicu untuk bertumbuh, untuk membersihkan hatimu dari kesombongan, dari rasa ingin memiliki yang berlebihan, dari keinginan-keinginan duniawi yang merusak. Kamu mulai sadar bahwa kamu sedang berusaha menjadi seseorang yang layak, bukan karena ingin diperhatikan, bukan karena ingin diakui, tetapi karena kamu ingin menjadi pribadi yang benar-benar tulus. Tulus dalam niat, dalam amal, dan dalam cinta. Kamu ingin jika suatu hari Allah mempertemukanmu dengan orang itu, kamu sudah menjadi seseorang yang lebih baik, bukan karena ingin membuatnya terkesan, tetapi karena kamu ingin bisa menyambut takdir dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Inilah perjalanan sunyi yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Perubahan yang tidak selalu dilihat orang, tidak selalu dipuji, tapi dicatat oleh Allah dengan sangat teliti. Dan barangkali inilah cinta yang sejati, bukan cinta yang hanya berharap pada manusia, tetapi cinta yang membuatmu kembali kepada Tuhanmu. Dalam surah An-Nur ayat 26, Allah berfirman, "Laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemurnian akan menarik kemurnian. Jika kamu merasa terdorong untuk menyucikan diri, untuk berjalan di jalan yang lebih baik, untuk meninggalkan yang salah dan merangkul yang benar, itu bukan sekadar pencapaian pribadi. Itu mungkin adalah tanda yang halus bahwa Allah menanamkan keinginan itu dalam hatimu. Bukan untuk mengalihkanmu, tetapi untuk membimbingmu. Dan mungkin, hanya mungkin, perjalanan ini sebenarnya bukan tentang orang itu sejak awal. Ini tentang kamu dan Tuhanmu. Dia yang memberimu perasaan itu juga menggunakannya untuk menarikmu kembali ke dalam rahmat-Nya. Tanda kelima, keinginan itu stabil, bukan putus asa. Ketika suatu perasaan datang dari hawa nafsu, biasanya terasa gaduh dan membingungkan. Ia membakar dengan cepat. Ia membawa kegelisahan. Kamu merasa harus segera bertindak atau akan kehilangan sesuatu. Ada rasa terburu-buru, ketakutan yang mendalam, dan kepanikan. Tapi ketika keinginan itu datang dari Allah, rasanya sangat berbeda. Kamu tidak merasa putus asa. Kamu merasa tenang. Kamu tidak mengejar orang itu. Kamu berjalan dengan kesabaran. Hatimu tidak menyeretmu ke dalam kekacauan. Sebaliknya, ia terasa mantap, seimbang, damai. Kamu merasa bisa bernapas meski belum ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada obsesi, hanya arah. Tidak ada ketakutan kehilangan, hanya kepercayaan kepada apa yang Allah kehendaki. Kamu mulai mencintai seseorang karena Allah, bukan karena mereka menyempurnakanmu, tetapi karena mereka mengingatkanmu pada Sang Pencipta. Kamu merasa cukup. Apakah itu berakhir dalam pernikahan atau hanya sebagai pelajaran yang indah? Kamu tidak merasa kosong. Kamu merasa penuh dengan kejelasan. Nabi Muhammad SAW pernah mengucapkan doa yang sangat kuat. "Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Itulah yang tertanam di dalam dirimu. Bukan kebingungan emosional, tetapi keteguhan spiritual. Bukan fantasi, tetapi iman. Kamu tidak mencoba mengendalikan hasil. Kamu sedang belajar untuk tunduk kepada kebijaksanaan Allah. Keinginan semacam ini tidak mengguncang jiwamu. Ia menguatkannya. Ia tidak mengalihkanmu.
Ia mengajarkanmu. Ia tidak membuatmu lemah. Ia membuatmu rendah hati. Dan jika apa yang kamu rasakan membawa kedamaian dan ketenangan seperti ini, maka mungkin, hanya mungkin, ini bukan tentang menemukan seseorang sama sekali. Ini tentang menemukan jalan kembali kepada ridha Allah melalui sebuah perasaan yang Dia izinkan kamu bawa dengan penuh kehati-hatian. Jenis cinta yang paling indah dalam Islam tidak dimulai dengan emosi yang menggebu atau perasaan yang tiba-tiba. Ia dimulai dengan hati yang bersih. Ia dimulai dengan niat yang benar. Ia dimulai ketika seseorang memilih iman sebelum perasaan. Cinta sejati tidak tergesa-gesa. Ia tumbuh dengan kesabaran. Ia tumbuh dengan doa. Ia tumbuh ketika dua hati berusaha untuk menyenangkan Allah lebih dari mereka berusaha menyenangkan satu sama lain. Jadi mungkin keinginan yang kamu rasakan ini bukan untuk membingungkanmu. Mungkin itu bukan ujian untuk menyakitimu. Mungkin itu adalah cermin, sesuatu yang membantumu melihat apa yang sebenarnya dirindukan oleh jiwamu. Maka tanyakanlah pada dirimu sendiri dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Apakah keinginan ini benar-benar membuatku menjadi hamba Allah yang lebih baik? Apakah kehadiran perasaan ini menjadikanku lebih rajin berdoa, lebih tekun memperbaiki akhlak, lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan? Apakah rasa ini membawaku semakin dekat kepada Allah, menumbuhkan dalam diriku rasa malu untuk berbuat dosa dan semangat untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih taat? Apakah ia mengajarkanku kesabaran, rasa hormat, dan ketundukan? Apakah aku menjadi lebih sabar dalam menghadapi takdir, lebih lembut dalam menyikapi perbedaan, dan lebih mudah menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya, bukan kehendakku? Apakah rasa ini membentuk dalam diriku sikap menghormati batasan syariat, menjaga pandangan, menjaga hati, dan menjaga waktu dari hal-hal yang sia-sia? Atau justru, apakah perasaan ini menarikku pada ketidaksabaran, kekhawatiran, dan kemaksiatan? Apakah aku justru merasa gelisah, terburu-buru, dan penuh ketakutan kehilangan sesuatu yang belum pasti? Apakah aku mulai melanggar prinsip yang dulu aku pegang, mulai mencari-cari pembenaran, mulai lengah dalam menjaga diriku? Karena sesungguhnya jika perasaan ini benar-benar berasal dari Allah, Ia tidak akan pernah mendorongmu pada sesuatu yang salah. Ia tidak akan membuatmu merasa kosong, kehilangan arah, atau jauh darinya. Sebaliknya, perasaan yang datang dari Allah akan menuntunmu untuk tumbuh. Dalam iman, dalam adab, dalam kesabaran. Ia akan menjaga kehormatanmu, menjauhkanmu dari hal-hal yang merendahkan, dan melindungimu dari keputusan yang tergesa. Ia akan membimbingmu, bahkan sebelum Allah mempertemukanmu dengan seseorang. Itulah makna sejati dari cinta yang bernilai dalam Islam. Bukan cinta yang membutakan, tetapi yang menyadarkan. Bukan cinta yang memaksa, tetapi yang menuntun. Bukan cinta yang menguras hati, tetapi yang menyuburkan iman. Dan ketika kamu merasakan ketenangan, kemantapan, dan kekuatan dari cinta semacam ini, itulah tanda yang paling suci, bahwa cinta ini bukan sekadar tentang manusia, tetapi tentang perjalananmu kembali kepada Tuhanmu, yang telah menitipkan rasa itu untuk membawa pulang hatimu kepadanya.